Kalau pendaftarannya memang di periode 1 sampai 14 Agustus, itu ada 40 partai politik yang melakukan pendaftaran ke KPU. Pendaftaran partai politik sudah selesai. Nah, berapa parpol yang nanti akan berlaga dalam kontestasi pilkada maupun pileg di tahun 2024 mendatang, dan berapa yang sudah lolos verifikasi dan sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, Mas Melas? Ya, sampai sekarang sebenarnya proses itu masih berlangsung. Kalau pendaftarannya memang di periode 1 sampai 14 Agustus, itu ada 40 partai politik yang melakukan pendaftaran ke KPU. Nah, dari 40 partai politik yang melakukan pendaftaran itu, pada akhirnya ada 24 partai politik yang dilakukan tahap berikutnya. Jadi dilakukan verifikasi administrasi, dokumen-dokumen, segala macam bentuk. Sebagian juga diperiksa oleh teman-teman kami di jajaran KPU Kabupaten Kota sana. Sampai sekarang proses itu masih berlangsung. Nanti sampai tanggal 14 Oktober, ya kira kurang ya beberapa hari lagi, kita akan umumkan dari 24 partai politik tersebut berapa partai yang akan dilanjutkan prosesnya ke verifikasi faktual di lapangan. Jadi nanti teman-teman kami yang di jajaran KPU Kabupaten Kota itu akan langsung melakukan semacam cross-check terhadap data-data ya, termasuk nanti urusannya secara berjenjang, misalnya secara faktual kami yang di KPU RI akan mengunjungi kantor-kantor dari Dewan Pengurus Pusat Partai Politik, dengan para pengurus, nanti di tingkat provinsi juga sama seperti itu, di tingkat kabupaten kota juga sama, mulai kantor, kepengurusan, tetapi bedanya nanti di kabupaten kota sampai ke verifikasi keanggotaan yang disyaratkan oleh undang-undang 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di tiap-tiap kabupaten kota di sana, Mas. Oke, masih berlangsung prosesnya sampai nanti ditetapkan ya, Mas Melas ya. Tapi sibuk tentu. Ya, nanti di bulan Desember ya, kalau tidak salah di 14 atau nanti kita umumkan di tanggal 15 Desember itu baru ketahuan di final berapa jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang definitif. Ya, kerja yang cukup panjang dan sibuk, termasuk sibuk untuk menghadapi gugatan dari parpol-parpol yang tidak lolos verifikasi, Mas Melas ya. Bagaimana? Itu pasti kan bagian yang juga kami antisipasi ya, karena bagaimanapun juga di KPU itu kan dibagi juga pendivisian. Salah satunya ada divisi hukum yang pasca pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di periode 1 sampai 14 Agustus lalu, ada beberapa partai politik yang melakukan gugatan ke Bawaslu terkait dengan dugaan penanganan pelanggaran administrasi, dan semua alhamdulillah oleh Bawaslu RI setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada satupun keberatan dari partai politik yang kita nyatakan tidak memenuhi kualifikasi untuk mendaftar itu lolos. Jadi apa yang dilakukan KPU sampai sekarang masih on the track. Oke, masih on the track seperti itu ya, Mas. Artinya tidak ada kemungkinan yang sudah dinyatakan tidak lolos di pendaftaran bisa kemudian lolos mengajukan lagi meskipun dia menggugat ya, Mas Melas. Ya, teoritis demikian, karena apa yang setelah dihasilkan oleh KPU pada proses kerjanya itu kemudian mendapatkan semacam pengabsahan dari Bawaslu RI. Jadi di situ, jadi kalau misalnya terbuka peluangnya, kalau dalam kacamata KPU tidak ada, karena ini kan urusannya syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran itu dokumennya lengkap segala macam, dan mereka kebetulan sejumlah partai pada saat pendaftaran itu tidak melengkapi berkasnya. Jadi ya dianggap tidak masuk ke proses pendaftaran. Jadi bagaimana mungkin itu kemudian dilanjutkan ke proses tahapan yang berikutnya seperti verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual. Nah tentu kalau dalam konteks gugatan berikutnya ya pasca 14 Oktober ya, kan kita akan ketahuan. Saya juga tidak bisa berandai-andai berapa jumlahnya, tapi dari total yang sekarang sedang dilakukan verifikasi administrasi, nanti pada tanggal 14 Oktober itu akan ketahuan berapa partai politik yang akan diteruskan dalam proses verifikasi faktual.